Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asesmen diagnostik. Sebelumnya, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, bisa dibuka juga modulnya ibu tentang asesmen diagnostik. Jadi pada sesi ini kita akan membahas tentang tujuan asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Oke, pertama kita bahas tentang tujuan asesmen diagnostik. Secara umum, sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen adalah non-kognitif, mengetahui kesejahteraan psikologi, sosial, dan emosi siswa. Kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang terakhir, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Kemudian tujuan asesmen kognitif, yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Oke, kita masuk ke asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan di awal pembelajaran. Seperti tadi, ibu-ibu tujuannya yang pertama kita ingin tahu kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Kemudian aktivitas siswa belajar di rumah, kondisi keluarga, pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Karena pembelajaran kita sekali lagi berfokus pada pembelajaran yang memerdekakan siswa ya. Jadi pembelajaran merdeka. Tahapan pelaksanaan asesmen, yang pertama persiapan, kemudian pelaksanaan, dan tindak lanjut. Oke, pada bagian persiapan, kita bisa siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Kemudian kita bisa tanyakan, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Kemudian buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Yang pertama contoh, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan apa harapanmu? Contoh kegiatan pelaksanaan. Meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Bisa bercerita, menulis, atau menggambar. Nah, strategi yang paling efektif dan efisien itu bisa menggunakan tanya jawab. Jadi saat siswa menjawab pertanyaan, itu kita yang pertama memberi penguatan, memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, kemudian mengembalikan fokus jika jawaban siswa mulai menyimpang. Namanya siswa kalau bercerita kadang suka
pindah-pindah fokusnya, Bu. Jadi kita sebagai guru itu mesti kembali fokus ke pertanyaan awal. Saat siswa balik bertanya, apa yang kita lakukan? Kita bisa langsung menjawab pertanyaan siswa atau membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Dan saat siswa menjawab pertanyaan, yang kita lakukan pertama mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, dan menunggu beberapa saat. Setelah melakukan sesi tanya jawab, kita bisa melakukan tindak lanjut. Yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Jadi kan ketika kita melakukan asesmen non kognitif, ketika ada siswa yang menjawab dengan emosi negatif, kita ajak berdiskusi secara empat mata, Ibu, karena ini kan curhat tipenya gitu. Jadi biar yang lain tidak tahu. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila ditemukan. Jadi ketika setelah kita berdiskusi, kita lakukan tindak lanjut. Apa kira-kira hal yang bisa kita lakukan agar siswa ini menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif pada awal pembelajaran. Sampai sini sudah paham Ibu-ibu? Apa ada pertanyaan Bu Isra? Paham, Pak. Paham, Pak. Bu Herlina? Paham, Pak. Bu Ersi? Paham, Pak. Sampai di sini paham. Oke, baik. Kalau paham, kita lanjut ke asesmen selanjutnya, yaitu asesmen kognitif. Asesmen ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Kalau kita bahasa Indonesia ya, Bu. Asesmen ini dapat dilakukan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran. Asesmen diagnosis bisa berupa asesmen formatif maupun sumatif. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif ada persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Ini ada hal pentingnya Ibu-ibu. Guru melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Jadi Ibu-ibu, kita di sini melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk membagi siswa kepada target belajar kita. Karena biasanya ada 3. Yang pertama siswa dengan kemampuan belajar yang kurang, kemudian siswa dengan tingkat pemahaman yang umum, dan yang ketiga ada yang expert. Dia levelnya tinggi, jadi bisa mengerjakan soal-soal HOTS. Nah, ini Ibu bisa lihat ada contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Maaf Pak Media, Ya. jadi kita di sini tidak mengejar target kurikulum seperti kurikulum sebelumnya Pak Media, tapi kita Iya. ke kemampuan siswa sekarang ya? Iya. Iya, benar sekali Bu Herlinawati. Jadi Iya. pada kurikulum sekolah penggerak ini, kita fokus kepada siswa. Jadi kita merdekakan belajar siswa. Karena kalau selama ini, di dalam kelas kan heterogen. Itu ada siswa yang pintar, ada yang sedang, ada yang memang lemah. Selama ini kan kita hanya fokus kepada satu siswa aja. Misalnya gini, yang lain paham, ketika kita menjelaskan semuanya bilang, iya Pak, paham gitu.
Nah, kemungkinan siswa yang lambat tadi malu karena sudah ada siswa yang menjawab paham, jadi dia diam aja dan kemungkinan nanti nggak nyambung apa pelajaran kita. Makanya kurikulum sekolah penggerak ini membagi siswa berdasarkan 3 jenjang. Yang pertama, siswa dengan kesulitan belajar. Yang kedua, umum. Dan yang ketiga, siswa yang memiliki kemampuan tinggi. Seperti itu, Ibu Herlina ya. Ya, Pak, ngerti Pak. Jadi kita bagi Pak ya kelasnya. Jadi ada yang kemampuan tinggi, sedang, maupun rendah. Jadi sekarang kita tidak seperti kurikulum yang lama yang harus mengejar target pembelajaran, tidak tahu siswa atau tidak mampu, pokoknya kita kejar, tapi sekarang tidak seperti itu, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan siswa Pak ya. Ya terima kasih Pak Medi penjelasannya. Ya, sama-sama Ibu Herlina. Oke, kita kembali ke kegiatan persiapan dan pelaksanaan asesmen kognitif. Yang pertama kita buat jadwal pelaksanaan dulu, Ibu. Kemudian identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kemendikbud. Jadi kan nanti kita dikasih capaian pembelajaran dan elemen-elemennya. Jadi ada elemen itu ada tujuan pembelajaran gitu. Jadi kita bisa tarik tujuan pembelajaran dari indikator elemen. Ada menulis, menyimak, berbicara, dan yang terakhir apa? Aspeknya, aspek keterampilan. Mendengar. Ya, ada mendengar, berbicara, menyimak, dan menulis. 4 aspek itu pokoknya nanti kita dikasih dari Kemendikbud. Kemudian kita menyusun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya. Misal kita mulai di kelas 7. Jadi 2 pertanyaan itu pertanyaan siswa kelas 7. Kemudian 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. Jadi 6 pertanyaan dengan materi SD kelas 6. Kemudian 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Jadi 2 pertanyaan dengan soal siswa kelas 4 SD. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Kemudian berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Jadi kalau misalnya memang kita tipikal yang melakukan metode daring, ya, jadi kita langsung kasih aja semua. Karena ada sekolah yang melakukan blended learning. Jadi ada yang belajar di sekolah, ada juga yang daring gitu. Tapi kalau daring semua ya kita bisa menggunakan Google Form atau Classroom gitu. Jadi pertanyaannya kita susun dulu, kemudian kita share ke siswa, siswa bisa jawab. Lanjut. Kemudian lakukan pengolahan hasil asesmen dengan 3 kategori: paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Kemudian hitung rata-rata kelas. Lalu membagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Dan yang terakhir, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Ulangi proses dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Sampai sini ada pertanyaan, Ibu? Saya Pak Medi. Iya, Ibu Ersi. Tolong balik lagi Pak ke PowerPoint sebelumnya. Yang ini, Bu. Iya, nah begini Pak, saya ini bingung. Nah, saya kan kebetulan bagian kesiswaan,
untuk tahun ini artinya untuk mengatur kelas di dalam 7 kelas, kalau kami ada 7 kelas, berarti harus berdasar, kalau kita sudah masuk ke sekolah penggerak, berarti harus berdasarkan 3 kelompok ini ya Pak? Iya, benar Ibu. Artinya nanti ada kita berikan asesmen diagnosis, kognitif, kemudian ada paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Jadi nanti kalau paham utuh itu satu kelas dikumpulkan gitu ya Pak. Kemudian paham sebagian satu kelas, oh gitu ya. Iya. Terima kasih, Bapak. Jadi nanti siswa dengan kemampuan tinggi berkumpul dengan kelompoknya, kemudian siswa dengan pembelajaran yang rata-rata kelas di bawah itu bergabung dengan kelompoknya gitu Bu. Jadi kita belajar sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Terima kasih Bapak, saya dapat pencerahan hari ini. Iya, sama-sama Ibu Ersi. Kita lanjut ya Ibu-Ibu. Oke, di situ ada contoh perencanaan soal, atau saya bisa bagikan yang bahasa Indonesia. Kalau dicontoh itu kan matematika. Terlihat ya Ibu-Ibu? Pak. Ya Pak. Oke, itu contoh asesmen. Misalnya ada siswa yang tidak suka belajar di rumah. Oh, berarti kita identifikasi misalnya namanya A. Kita ajak A untuk diskusi 4 mata. Seperti itu. Apa yang membuat dia seperti itu? Atau dia memang tidak punya handphone atau terkendala jaringan atau apa? Nah, nanti konsultasikan dengan guru sejawat atau kepala sekolah, kita cari solusinya. Kita masuk ke asesmen kognitif, Ibu. Soal selanjutnya tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Cermati teks berikut soalnya seperti ini. Laba-laba tidak dapat mendeteksi keberadaan mangsa yang tidak bergerak. Namun dengan menafsirkan getaran-getaran yang disebabkan makhluk-makhluk hidup, ia dapat mendeteksi posisi mangsa di dalam jaringnya. Perbaikan kata yang tepat untuk kata yang bercetak miring adalah, nah jawaban yang tepat adalah menjawab menafsirkan dengan alasan bahwa huruf kata yang diawali huruf T seharusnya luluh ketika diberi imbuhan me. Nah, ini berarti siswa yang memiliki kategori paham utuh. Tindak lanjutnya yaitu pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD berikutnya atau di kelas 8. Kemudian ketika ada siswa menjawab mentafsirkan dengan alasan bahwa bentukan kata tersebut sudah tepat. Nah, ini berarti paham, masuk kategori yang tidak paham. Apa harus Bapak Ibu lakukan? Yang harus dilakukan adalah melaksanakan remit untuk menemukan konsep dasar proses pengimbuhan dalam bahasa Indonesia. Guru dapat mengambil contoh-contoh bentukan kata sederhana gunakan percakapan sehari-hari seperti kata menari, menonton, dan lain. Maka dengan itu akan menjadi lebih paham tentang kaidah kebenaran imbuhan seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, Ibu-Ibu? Saya mau tanya, Pak. Kan, Bu? Ya, dari pemaparan materi yang telah Bapak sampaikan tadi dari modul tersebut, saya ingin Pak, secara sederhananya saja, hal-hal penting apa sih yang harus guru ketahui ketika hendak membuat asesmen? Jadi kita lebih gampang untuk mengingatnya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi yang pertama kita memang harus fokus tujuan. Fokus tujuan asesmennya apa? Gitu. Kalau non kognitif, misalnya untuk mencapai apa? Oh, kita pengen tahu nih siswa selama ini belajarnya kayak mana, senang atau enggak belajar di rumah. Maka kita buat butir soal pertanyaannya yang berkaitan tentang itu. Seperti itu, Ibu. Kemudian kognitifnya, misalnya kita fokus ke tujuan pembelajarannya.
Jadi dari capaian kompetensi siswa kita petakan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian dari tujuan itu kita buat soalnya dulu. Kita pengen tahu nih siswa ini mampu nggak menulis cerpen. Jadi pertanyaan-pertanyaannya terkait itu. Kemudian bisa praktik langsung kan. Kalau siswa kan bisa langsung menulis langsung. Seperti itu. Iya, Pak. Ya, jadi pelaksanaannya bisa siswa kalau non kognitif bisa bercerita, menulis dan menggambar. Begitu juga dengan kognitif. Kita fokus ke elemennya. Ketika menulis ya menulis, menyimak, kemudian mendengarkan seperti itu, Ibu. Iya, Pak. Setelah Terima itu kasih. apa yang kita lakukan yaitu kita melakukan tindak lanjut gitu, membagi siswa menjadi 3 kategori kelas seperti itu. Paham Bu Isra? Iya, mudah-mudahan Pak paham. Iya, mudah-mudahan paham ya. Bu Herlina, Bu Ersi. Paham, Pak. Oke, paham ya. Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi, Ibu-ibu? Cukup, Pak. Cukup ya? Baik, kalau cukup Cukup, Pak. saya minta Ibu Isra, Herlina dan Bu Ersi, saya beri waktu sedikit ya untuk mengerjakan perencanaan asesmen diagnostik. Tugasnya itu bisa cek di grup WA ibu-ibu. Itu ada template perencanaan asesmen diagnostik. Beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Ibu bisa masuk ke grup meeting berkelompok. Grup meeting kelompok sudah saya share juga di WhatsApp. Itu bisa masuk. Ibu silakan. Silakan meninggalkan grup ini dulu, nggak apa-apa, ruang ini dulu untuk masuk ke ruang meeting kelompok. Kelompok kecil ya, Pak. Iya. Iya, benar. Silakan, kelompoknya sudah saya share di grup WA. Oke, kalau sudah silakan masuk ibu-ibu. Oke, sudah lengkap semua ya, Ibu. Sudah, Pak. Suara saya terdengar ya, Bu? Terdengar jelas, Bapak. Terdengar. Oke. Oke, tugas kelompoknya sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah. Baik, nanti tinggal dikumpul pada LMS masing-masing ya, Ibu-ibu. Oke, sekarang saya mau melakukan kegiatan refleksi. Siapa kira-kira antara Ibu Herlina, Isra, atau Bu Ersi yang mau melakukan refleksi pada kegiatan kita pada siang hari ini? Ya. Siapa saya? Sedikit refleksi dari pelajaran kita hari ini. Iya, silakan Bu Ersi. Ya, eh, dapat disimpulkan ada 2 penilaian. Yang pertama diagnosis non kognitif dan diagnosis kognitif. Kalau yang diagnosis non kognitif itu berasal dari siswa itu sendiri sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, tapi kalau yang asesmen diagnosis kognitif, nah itu setelah kita melakukan pembelajaran. Mungkin hanya itu Pak dari saya. Oke, terima kasih Bu Ersi. Bu Herlina atau Bu Isra bisa menambahkan? Saya sedikit menambahkan Pak dari kesimpulan yang tadi Bapak sampaikan. Ke depannya kita bisa tahu bahwa untuk membuat asesmen itu kita harus berdasarkan 2 hal penting yang yaitu asesmen formatif, asesmen sumatif, untuk bagaimana ke depannya kita bisa menilai, mengukur kemampuan dari siswa untuk pembelajaran yang merdeka belajar. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih
Bu Isra dan Bu Ersi atas refleksinya. Baik, kita sudahi diskusi kita pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua sebagai calon guru sekolah penggerak. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.